Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita on air nih bersama Pak Wing nih. Pak Wing ini luar biasa nih pengusaha nih, pengusaha. Beliau juga memang yang memiliki eh, semacam platform marketplace dan usaha-usaha yang lain dengan nama Jendela ID nih. Ini menarik teman-teman, saya undang beliau. Beliau adalah salah satu mahasiswa saya pasca sarjana, luar biasa. Beliau ini semangat banget, udah pengusaha, tetap mau kuliah lagi, luar biasa. Ini patut dicontoh ya teman-teman ya, patut dicontoh, semangat semangat belajar, semangat wirausaha ya. Ini yang zaman sekarang patut dicontoh nih, karena memang luar biasa nih, luar biasa. Eh, Teman kita satu ini luar biasa, memang benar-benar tough nih, benar-benar pingin sekali memajukan usahanya dan terus nggak lupa pendidikannya juga tetap diasah gitu ya. Nah, menarik hari ini saya tampilkan beliau nih sengaja karena memang akhir-akhir ini kita terkena wabah COVID udah 2 tahun ya, dimana memang ini efeknya ke semua usaha luar biasa ya. Dan pemerintah dalam beberapa tahun ini menggalakkan UMKM karena memang sektor yang paling terkena dampak dari COVID salah satunya adalah UMKM. Dan UMKM ini yang sekarang sedang digalakkan dengan kementeriannya yang sedang galak banget, memang galak banget pariwisata dan yang UMKM ini Pak Sandi Uno ya. Pak Sandi Uno nih mudah-mudahan nanti bisa kita share nih videonya nih. Mudah-mudahan bisa dengar juga gitu ya. Nah ini juga lagi menggalakkan UMKM dan ini nggak salah nih hari ini kita dengar Pak Wing. Ya, Pak Wing ini yang punya Jendela ID. Untuk mempersingkat waktu ya, biar kita apa sih Jendela ID, apa sih marketplace. Pak Wing, waktunya silakan Pak Wing. Baik, Prof. Terima kasih waktunya. Ya, saya sangat terima kasih pada guru saya, dosen saya, Dr. Safwan, yang sudah membimbing saya. Ya, memang kita di lapangan sangat perlu, tapi dunia pendidikan pun sangat perlu juga. Jadi pengalaman itu balance, jadinya ilmu balance. Nah, jadi konsep saya sebenarnya saya harus banyak belajar, tidak percaya dirinya luar biasa, tapi kitanya ya percaya diri harus luar biasa, tapi ya kita harus banyak mendengar pengalaman-pengalaman dari luar, apa sih yang menjadi kebutuhan di bawah, yang sebenarnya terjun harus langsung ke bawah, apa kesulitan-kesulitan di bawah, baik UMKM, ya UKM, distributor, sampai ke tingkat dealer atau retail yang lainnya. Nah, di sini saya mencoba berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya, berdasarkan dari pelajaran saya, masuk dari satu usaha, dari BUMN, dari kementerian, ya insya Allah itu jadi pengalaman untuk saya. Sehingga saya bisa mencoba, apa sih sebenarnya marketplace, ya kan? Seperti apa sih marketplace sekarang itu sudah sangat luar biasa, ya bagus-bagus sekali. Tapi saya mau mencoba mencari yang siapa tahu bisa membumi gitu, Prof. Ya, betul. Membumi lebih sebagai karakter bangsa itu seperti apa ya kan? Ya. Sesuai dengan potensi, sesuai dengan produk lokal kita ya kan, biar bisa bersaing dengan produk-produk impor. Jadi konsepnya sebenarnya memang benar-benar mempertemukan antara buyer dan produsennya ya. Betul, Prof. Betul. Dan juga jangan lupa bahwasanya kita juga harus memperhatikan bukan hanya untuk penjualannya saja, tapi kita harus memperhatikan apa sih yang bisa mudah buat mereka dalam memanage, ya. Mengkontrol mulai dari yang simpel. Makanya di sini nanti saya coba sharing. Jendela ID pun belum launching, belum launching karena kita tahu ya, ini sangat membutuhkan sesuatu yang memang harus concern yang luar biasa. Tapi sisi lain, saya melakukan gerakan bawah tanah. Bawah tanahnya di mana? Saya mencoba memberikan kemudahan
dalam arti itu memanage dari UMKM-nya, UKM, UMKM, distributor, karena itu kuncinya di situ, lapangan kuncinya, ya kan? Iya, iya. Jadi kita tidak melepas langsung menjual, langsung ke marketplace. Intinya kalau di marketplace tuh kalau nggak barang promo nggak dibeli, bro. Ya, Sekarang ini, ya kan? iya. Malah, Jadi konsepnya memperkuat lapangannya dulu, bawahnya dulu betul, ya. bawahnya dulu. Jadi underground dulu, baru kita launching kalau sudah kuat gitu ya. Yes, Ini insya Allah menarik nih teman-teman nih, ilmunya menarik nih. Pak Wing ini memang selain jago IT, dia juga menyadari betul kelemahan-kelemahan dari marketplace yang langsung launching. Betul ya Pak Wing ya? Betul, Yang betul, langsung Pak. launching. Jadi teman-teman semangat bikin startup, bikin marketplace, tapi juga harus tahu diri gitu. Tahu diri ini pemainnya siapa aja nih lawannya. Ya, Betul ya Pak betul. Wing ya? Betul, Wah, Bro. itu Sangat betul. kalau enggak kita bunuh diri, udah bikin program nggak laku. Kecuali Betul. barang promo yang dibeli gitu ya Pak Wing ya. Iya, betul. Baik, baik Pak Wing. Ini Ya, saya udah multi share nih. Silakan Pak Wing kalau mau baik. kasih lihat model-model websitenya, kemudian marketplace-nya, dan Ya, kemudian apapun yang Pak Wing bisa kasih pencerahan untuk kita semua nih terkait ini. baik. Silakan Pak Wing. Ya, terima kasih. Saya coba selayang pandang dulu untuk Siap. bukan promo ya, tapinya saya di bawah naungan secara legal, dalam arti di bawah PT Jendela ID Persada Indonesia. Ini saya sendiri yang menjadi CEO-nya, masih single, dan berdirinya PT Jendela ID Persada Indonesia ini, kenapa ada Jendela ID? Ya, saya belajar seperti tadi yang saya tadi cerita, ya kan. Saya coba belajar, melihat di lapangan kendala-kendala, ya kan. Apa yang menjadi kendala di desa, kebetulan saya ada kaitannya dengan program yang diciptakan oleh pemimpin kita, ya kan, program mengenai masalah perdesaan, baik dana desa maupun yang lain-lainnya, saya sedikit mengetahui. Insya Allah saya mengetahui. Saya lanjutkan. Silakan. Bentar. Ya, visi misinya dari Jendela ID, ya kan, memiliki, ya kita merancang membangun di mana dibutuhkan sebelumnya. Ya, pendiri Jendela ID saya sendiri. Ya. Nah, jadi visi misinya itu sebenarnya biasanya awal nih saya agak kaku, Prof. Santai, nggak apa-apa. Kita Ya. sesuai dengan temanya orasi, obrolan santai penuh Orasi. inspirasi. Jadi kita santai aja. Kita nggak ada yang berat-berat di sini. Iya. Silakan. Kita menjadi perusahaan teknologi informasi, ya, karya anak bangsa yang diperhitungkan secara global. Memang semua seperti halnya marketplace yang lainnya, itu pun karya-karya anak bangsa yang harus kita banggakan ya di negeri ini ya. Misinya adalah pertama ya merancang dan membuat software yang menjadi solusi bisnis efisien dan efektif. Ini untuk UMKM-nya. Melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Ya, pelanggan ini di sini maksudnya adalah B2B-nya, di sistemnya, bukan di marketplace-nya. Nanti di marketplace itu berjalan. Ya, yang ketiga bisa menjadi solusi bagi masyarakat secara umum, ya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing usahanya. Jadi konsepnya memang kita mempersiapkan UMKM-nya dulu. Ya. Dalam bentuk apa? Ya, pertama kepeduliannya. Nanti akan saya jelaskan. Yang keempat ya otomatis dengan adanya ini kita harus mempersiapkan infrastruktur. Ya. Infrastruktur. Nah, dari Jendela ID sesuai dengan kemampuannya yang ada dan bergulir dari pendapatan yang ada, maka kita terciptalah data center kami, walaupun masih kecil, tapi kita harus mempersiapkan infrastruktur sebelum mencapai seperti halnya marketplace, sistem dan aplikasi. Oh, jadi berarti ini keterkaitan semua ya? Betul, Prof. Keterkaitan semua. Siapkan marketplace-nya ya, yang nanti akan menunjang marketplace. Luar biasa. Betul, Prof. Tadi agak keputus, Prof. Prof bicara. Ya.
Ya, siap, siap. Jadi ini sebenarnya mempersiapkan keseluruhannya ya, Pak Wing ya, mempersiapkan Ya, keseluruhannya ya, infrastrukturnya. Karena kita akan memberikan infrastrukturnya. fasilitas kepada marketplace, kepada mitra-mitra, kepada UMKM, ya kan, baik Ya, secara free sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usahanya masing-masing. luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi kita Jendela ID pun sudah menjadi anggota ABJI. Alhamdulillah sudah menjadi anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Ya, kan? Oh. Ya. Berarti Kebetulan kalau misalnya internet saya bermasalah mau langganan dengan Bapak bisa nih ya? bisa Pak. Nanti ada websitenya di situ. Oke, oke, oke. Bisa. Jadi kita ada kebetulan data center kita ada di IDC ya. Di IDC itu adalah OpenXP-nya Indonesia. Ya kebetulan di sana para provider-provider besar ya banyak di sana. Ya. Ya itulah ini websitenya yang bisa dicoba. Ya, ini semacam seperti kayak Niaga Hoster, rumah web. Ya. Kita juga menyediakan web hosting. Apa gunanya nanti kalau ada UMKM yang memang scope areanya dia itu sudah maju ya, sudah maju, dia kan membutuhkan satu ruang yang sangat besar buat memanage B2B-nya dia. Gitu. Jadi Luar kita biasa, siap. ini integrated nih. Ini perusahaan integrated nih. Integrated Iya, antara marketplace, penyedia layanan hostingnya luar biasa ini. Ini teman-teman, ini kita jadi punya pengalaman ya kalau membuat satu marketplace tidak hanya yang dipersiapkan marketplace-nya, tapi betul. semua infrastruktur dipersiapkan. Gitu ya Pak Iya, Wing ya. betul, Prof. Luar biasa. Lanjut lanjut Pak Wing, lanjut. Baik. Ya, memang ya kebetulan karena kita tidak dengan modal yang sangat besar, tapi modal kita ini adalah dari pendapatan klien-klien yang sudah memang kontrak dengan kita manfaatkan dan kita share uangnya itu untuk membangun infrastruktur. Jadi jangan dulu langsung harus kita dapat besar, tapi kita harus bisa melayani dulu, gitu kan. Ini udah mulai dari tahun berapa ini Pak Wing? Ini tahun 2020 awal. Masya Allah, sudah hampir setahun lebih ya ini. Iya, setahun lebih, betul Prof. Sudah. Dan ini semuanya bergerak bersamaan atau marketplace-nya dulu nih Pak Wing? Kebetulan B2B-nya dulu, jadi ada namanya. Nah ini dia, ini yang menghidupi dari perusahaan kita, Prof. Jadi kita punya satu aplikasi, ya kebetulan ini juga sudah ada beberapa yang memasarkan juga konsultan-konsultan accounting. Ya. Jadi ya memang ini sistem ini hampir sama kayak Axis maupun Zahir, tapi kalau saya membedakannya adalah saya lebih banyak mendengar ke konsumen. Jadi apa yang menjadi keluhannya itu yang akan saya usahakan untuk memaksimalkan mulai dari purchase, mulai dari sales, karena itu kuncinya untuk UMKM itu untuk bisa berkembang sebelum bicara market. Nah, ini teman-teman ini luar biasa lagi nih. Jadi tadi kita ngomongin pertama marketplace, kedua kita ngomongin hosting, ketiga kita ngomongin luar biasa nih ERP, ERP, Enterprise Resource Planning. Betul. Nah ini nih model-modelnya seperti kayak SAP, Oracle System gitu ya, Oracle. Nah, ini luar biasa ini. Semua source-nya disiapkan oleh Jendela ID ini saya nggak ngebayang ini, saya nggak ngebayang benar-benar satu market yang tadinya marketplace kemudian istilahnya menyiapkan infrastrukturnya yang secara mandiri dan tidak tergantung perusahaan yang lain, sehingga kalau menurut saya UMKM ini merasa nyaman karena ada satu pintu ya. Ada satu pintu yang memang menaungi gitu ya, itu Pak Wing ya. Iya betul. Dan tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Kenapa? Karena memang semuanya satu brand. Jadi gini, Pak Wing, ini mungkin sebagai kita tambahan ya. Jadi banyak sekali di perusahaan-perusahaan yang ada itu ya. Sekarang sedang mengganti satu sistem, mengganti menjadi single system dalam arti satu merek. Iya. Satu merek itu maksudnya satu provider atau satu vendor, sehingga perawatan dan biaya-biaya yang lain lebih efisien dibanding dengan berbagai vendor, dan memang resikonya menjadi lebih tinggi ya. Iya.
betul, betul. Silakan lanjut. Iya. Ini luar biasa nih. Saya dengar interpretasi sangat Jadi, menarik, sangat menarik. ya, jadi nanti di sini pun akan dari sistem di kita dari model seperti kayak SAP ini, ya kan? Ini yang ada satu poin yang kita coba tampilkan bahwasanya availability, ketersediaan barang, price, baik price, availability itu bisa di open di B2B ini untuk masuk ke marketplace, baik image maupun dan lainnya. Nah, sekarang kan menjadi banyak keluhan kurang terupdate-nya sistem yang ada di marketplace sehingga harga dia bisa tidak sesuai, harus update. Jadi dia harus dua, walaupun misalkan di lokasinya dia pakai sistem apapun, ya kan, dia harus pada saat masuk marketplace dia harus mengupdate kembali. Nah, dengan adanya sistemnya dari Axis ini, dia akan terintegrasi dengan marketplace Jendela ID. Ya. Nah, ini poin lagi nih teman-teman, ini poin lagi ya. Jadi punya teman-teman yang biasa pakai marketplace, ya. Kalau item barangnya sedikit, mungkin nyaman, masih nyaman. Ya. Tapi kalau marketplace atau UMKM yang berbagai macam produk dan dia harganya juga fluktuatif, sewaktu-waktu dapat berubah, gitu ya. Dan cenderung misalnya berubahnya sangat cepat, gitu ya. Nah, bayangkan itu kalau harus update terus manual gitu. Betul. Nah, namun luar biasa nih produk yang ditawarkan Jendela ID ini bisa langsung integrated nih. Jadi nggak perlu lagi manual membuka Jendela ID-nya untuk mengupdate harga-harga gitu ya Pak Wing ya. Betul. Melalui software ERP ini otomatis ketika sudah mengupdate Pak Wing ya. Iya. Seperti itu Pak Wing ya. Iya. Karena di sini setiap purchase pembelian itu dia langsung mengupdate kepada basic price ya. Jadi kita dari sistem ini ada dua pola yang kita terapkan. Pertama adalah penjualannya adalah menggunakan HPP-nya itu menggunakan Vivo dan average. Jadi ada dua. Jadi nggak usah khawatir. Ini pakai pola metode apa ya? Kita menggunakan polanya dua-duanya. Nanti tinggal tergantung dari yang digunakannya. Nah, ini untuk tampilan dari salah satu klien kita yang mitra sembako yang di situ adalah retail. Nah, ini adalah berbasisnya web base, ya kan? Web base dia untuk melakukan transaksi, input, dan mobile sekalian. Nah, di dalam di situ dia ada bisa masukkan gambar seperti di marketplace. Di marketplace-nya sendiri pun bisa. Biasanya kan ada cluster. Dalam arti kalau sudah menggunakan ini, kelas UMKM-nya itu adalah sudah agak sedikit bagus. Kita pakai bahasa yang umum aja ya Prof ya. Misalkan karyawan di atas 10. Nah, kalau misalkan dia masih baru UMKM yang di bawah 10 karyawannya, dia free gratis. Ini pun ada yang kelas free-nya juga. Gitu. Oke, jadi untuk mencoba ya. Jadi untuk mencoba kelas free-nya bisa gitu ya. Bisa, ada. Oke. Jadi kita ada beberapa produk ininya turunannya. Dari ini untuk koperasi-koperasi bisa nggak nih Pak Wing, untuk koperasi-koperasi gitu yang misalnya tidak menjual berupa produk tapi produknya berupa barang ya tapi jasa, itu bisa ya Pak Wing ya? Ada lagi nanti Prof. Oh, ada lagi. Ada lagi Prof. Jadi memang ini lebih cenderung kepada retail ya, dalam arti penjualan barang. Penjualan barang yang memang sangat berbeda perlakuannya dengan koperasi. Karena ini kan kita sampai ke tingkatnya sampai ke GL ya, General Art-nya kita tampilkan di sini kita kasih. Ya. Nah, ini pun kita tampilkan untuk point of sales. Point of sales di sini kita berikan kepada seperti boleh dong usaha yang ini saya ambil contoh adalah misalkan kan nggak semua orang bisa buat seperti kayak Indomaret melakukan franchise seperti Alfamaret ya kan, mereka sangat sudah bagus sekali tapi kita harus memperhatikan di bawah ya kan. Nah, kita menyediakan sistem POS yang menggunakan VPN, jadi nanti kita sediakan juga karena kebetulan infrastruktur kita masih bisa memadai itu ya. Nah, tampilannya pun nggak akan kalah
di dalam tampilannya point of sales-nya itu dia ini desktop ya, desktop application Prof. Yeah. Jadi dia terkoneksi dengan online-nya, baik semuanya. Nah di situ juga dia. Ya. Saya ada bayar Pak, bayar listrik. Iya Prof. Ya. Ada PPOB-nya. Jadi biasa, mereka bisa jualan juga. Jadi kalau ada yang membuat satu minimarket yang di luar Indomaret atau Alfamart bisa dengan ini ya? Bisa. Mitra sembako ini di garasi Prof. Oke. Karena dia lebih cenderung dia retail. Nah, di dalam retail di sini di dalam satu aplikasi ini memang ada ketentuan satu engine ya, satu ini. Tapi di dalam satu POS ini di sini dibedakan antara ini adalah POS-nya retail, nanti ada tekan F4 di sini adalah grosir. Nah, menentukan harga barang grosir itu adanya di setup produk. Jadi kita buat sesuai dengan dari keinginan di lapangan. Dalam arti mereka itu kadang kan boleh dong menentukan jual satuan ya kan, harganya kalau beli 5 harganya berbeda, yaitu semuanya sudah kita siapkan di sistem Axis ini. Ya mudah-mudahan bisa mengakomodir dari kebutuhan UMKM maupun UKM. Lanjut. Ya, selanjutnya. Wah, ini ya. Ini tampilannya nih ya. Wah, baik, ini manis. Jadi tampilan ini keren. masih apa ya, kalau buat saya ini simple. Karena apa? Ke depan itu saya ingin ya, dalam arti bukan saya aja, tapi dari berbagai kawan-kawan yang sebagai mitra partner. Nah, jadi kayak tadi itu dia langsung menjadi official partner, Bro. Jadi semua pada saat diklik mitra sembako, dia akan keluar produk-produknya. Sesuai apa yang mereka dari B2B-nya itu di open dan di close gitu. Jadi kalau di close dia nggak akan tampil di marketplace-nya ini. Dan termasuk bisa digunakan juga oleh material ya kan. Ini ada material, ada Lereng Lawu sebagai distributor besar ya kan. Maimun ini sebagai ini ya, ini mitra-mitranya kita ya kan. Nah, lalu manajemen Jendela ID pun ingin berusaha untuk membantu dari partner-partner kita dengan apa? Ada produk official produk yang kita create, yang kita bantu untuk menjual. Jadi ini Arena Link 1 ini adalah untuk official produknya, mitra-mitra kita. Nah, masuknya untuk umum gimana? Nah, ini dia. Ini adalah marketplace yang utama, yang menjadi andalan dari Jendela ID. Kenapa saya di sini ada produk lokal dan produk umum? Produk umum itu sudah kita bisa bedakan. Sebenarnya kalau sudah bisa masuk ke dalam sistemnya, di situ ada produk lokal apa sih? Perikanan dan peternakan, pertanian. Nah, di dalamnya di situ sampai tingkat desa. Nanti bisa di-searching sampai tingkat desa. Nanti kita akan coba lihat tampilkan ya, Prof ya. Siap. Ini menarik nih, saat. Karena terkesima lihatnya nih. Terkesima saya lihat ini. Yang kita prioritaskan sih memang semuanya prioritas, tapi kita harus peduli dengan produk lokal. Peduliannya lokal itu di mana sih? Ya siapa tahu ini untuk menjadi barometernya, melihat dari sebagai monitoring evaluasi lah buat kita ini, sebagai monitoring evaluasi Monef buat ya pemerintah atau kelembagaan yang membutuhkan. Berarti karena kan ini keterkaitannya dengan UMKM, UKM ya kan. Dan kita harus melakukan klaster-klaster. Kenapa di situ ada kehutanan? Nanti kita lihat di kehutanan apa yang bisa dijual, ya kan? Apa yang bisa kita manfaatkan di situ. Di situ banyak petani-petani yang harus harus kita pedulilah gitu. Iya. Pedulinya di mana? Berikan kualitas, ya kan? Berikan grading, entah apa ya kan? Sertifikasi atau entah apa, pelatihan atau apa. Karena apa? Itulah yang akan menjaga kualitas produk lokal kita. Ya, kalau nggak ada pengakuan dari kitanya sendiri, saya berbicaranya kita ya, Prof. Ya, saya nggak berbicara pemerintah.
Tapi Silakan. pemerintah sangat-sangat saya berharap bisa peduli terhadap, saya rasa kementerian-kementerian lain pun memang sudah luar biasa berupayanya ya, sangat-sangat luar biasa ya. Siapa tahu ini tuh menjadi monitoring evaluasi ya buat kita semua ya. Karena di sini banyak potensi lokal itu bukan hanya produk, tapi di situ ada pariwisata, ada Ya, macam-macam. betul. Keterkaitan semua ya. Keterkaitan semua nanti akan kita lihat. Nah, inilah selayang pandang mengenai masalah jendela ID, Prof. Luar biasa, luar biasa. Saya tuh lagi terkesima ya. Ternyata Pak Wing itu mempersiapkan semuanya ya, tidak hanya marketplace-nya. Makanya saya tadi dikasih materi sama Pak Wing, ini hubungannya kemana? Ternyata ya, ternyata itu. Jadi teman-teman ya, teman-teman ini luar biasa Pak Wing. Jadi mempersiapkan UMKM itu bukan hanya dia suruh join di marketplace-nya, tapi semua infrastrukturnya Pak Wing siapkan gitu ya. Iya. Jadi teman-teman fokus untuk wirausahanya, infrastruktur, kemudian platform marketplace itu nanti disiapkan oleh Jendela ID luar biasa ini. Ini namanya nih one stop service nih, semuanya ya semuanya langsung dikerjain nih, dan memang dimanjakan oleh Pak Wing karena memang Pak Wing sadar betul bahwa UMKM perlu adanya pelayanan yang terbaik ya, terbaik dan memang sehingga mereka bisa eksis yang tidak hanya pemain-pemain kelas besar ya, namun UMKM pun bisa bermain di kancah yang lebih luas lagi ya, terutama kalau bisa tidak hanya lokal tapi bisa ekspor dan yang lain gitu ya Pak Wing. Betul. Baik. Dan ini mudah-mudahan nanti ya saya nggak bisa, nanti teman-teman yang mau kontak dengan Pak Wing nanti saya akan kasih di deskripsinya, dan Jendela ID-nya juga akan saya kasih link-linknya. Dan ini obrolan ini semuanya bermanfaat banget ya, dan dari saya soalnya mengerti nih Pak Wing, saya juga pemain UMKM juga dulu. Kita salah satu dari agen ke agen ya, saya dari agen herbal dulu ya di tahun 2006 2007. Jadi saya juga gitu bikin satu toko online yang dulu masih sangat jarang, toko online pakai PrestaShop. Mungkin Pak Wing pernah buka-buka PrestaShop ya, yaitu program yang udah jadilah untuk teman-teman yang memang kayak saya, orang UMKM dulu tuh nggak ngerti apaan sih bikin website. Tapi luar biasa efeknya tuh. Itu waktu itu aja memang saya sadar betul yang Pak Wing bilang tadi, bahwa teman-teman mungkin juga sadar betul ya, ketika main toko online kita harus update sendiri barangnya. Bayangkan barangnya itu kan setiap hari bisa harganya bisa naik tuh, bisa berubah tuh. Bayangkan repotnya, dan kemudian nggak terintegrasi dengan keuangannya. Itu kita dulu kesulitan tuh Pak Wing. Makanya tadi saya ngeh banget gitu loh. Saya tuh paham banget gitu loh. Pak Wing ngomong gitu emang harus begitu. Karena keterkaitan antara finansial yang ada, yaitu keuangan yang ada di satu perusahaan, itu harus update terhadap produk yang sedang dipasarkan juga gitu. Itu nanti stoknya berapa, di gudang ada berapa, itu harus update. Bayangkan kalau kita harus update-nya satu-satu manual. Betul. Waduh, ribet ya. Makanya kalau di Carrefour, kalau kita di Carrefour atau yang tempat-tempat belanja yang lainnya kayak Giant dan yang lain, itu kan ada tim yang memasukkan harga terbaru gitu kan. Ya, untuk masuk ke sistem gitu ya, Pak Wing ya. Betul. Ya kalau buat UMKM dengan meng-hire orang lagi untuk mendesain atau mengapa lagi, itu kan butuh cost yang sangat besar lagi ya kan? Iya, padahal memang kan sebenarnya UMKM itu ya paling terbatas, dari segi karyawannya juga terbatas, kemudian profitnya juga terbatas gitu kan. Ya berdasarkan pengalaman juga, pada saat saya misalkan membeli barang, ternyata di situ itu harganya sebenarnya naik, ya kan? Sampai kita tuh menunggu pengirimannya lama, ya kan? Sampai benar-benar habis waktunya,
timernya habis, ya kan, pengiriman dan segala macamnya, harga itu dia baru berubah sendiri. Jadi kan agak kurang, kita sebagai konsumen kan istilahnya apa ya? Jadi ya sebenarnya sih banyak juga kendala-kendala. Nah itulah yang berusaha. Kita pun nggak merasa ini, tapi kita coba yang dari bawah ini sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhannya, ya kan, keluhan atau apa. Banyak di Jendela ID nantinya contohnya adalah tidak luput dari finansial kepada UMKM dan UKM. Nah, bukan hanya dari binaannya saja yang harus mendapatkan ini, tapi kan di situ biar pemilihan kembali kepada konsumennya. Misalkan pada saat dia toko A membeli dari distributor ini, dia dapat TOP, dapat pembayaran punya tempo, ya kan. Nah, harusnya dengan kemudahan inilah dia bisa pilih di dalam Jendela itu konsepnya nanti dia bisa memilih fintech, ya kan. Dia bisa memilih apakah dia anggota koperasi mau melakukan pembayaran atau melakukan pakai kartu kredit atau pembayaran yang lainnya. Jadi mulai dari pembayaran pun kita harus memberikan kemudahan-kemudahan dan pilihan buat UMKM-nya tersebut. Gitu sih, Prof. Ini luar biasa nih, ini jadi inspirasi banget ya hari ini, jadi inspirasi teman-teman kita dengerin bagaimana sih para provider nih, para penyedia jasa layanan, pembuat marketplace dan lainnya ya, yang berjibaku untuk membangun perekonomian kita melalui UMKM, dan ini mestinya harus didukung juga oleh pemerintah. Mudah-mudahan dari obrolan santai ini bisa didengar ya poinnya oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memajukan tidak hanya UMKM-nya tapi provider-provider yang ikut membantu. UMKM. Makanya sampai sekarang pun sampai saat ini pun saya belum berani melaunchingnya Jendela ID, walaupun memang sudah live, ya kan, tapi kami belum berani untuk ini karena kita perlu, memang saya sadar, Prof, ya kan, perlu persiapan yang sangat matang sekali. Makanya, tapi nggak apa-apa ya, ini saya launching nanti nggak apa-apa, dalam arti di channel nggak apa-apa, jadi buat informasi, ya kan, buat apa, dia lihat bahwasanya tidak semudah yang dibayangkan untuk membuat satu marketplace untuk di launching gitu kan. Dan saya tuh punya prinsip dalam arti kita masih di bawah dulu gitu loh, Prof. Sebelum kita publish ini, karena kalau sudah publish itu berkaitan dengan konsumen, ya kan. Kita harus benar-benar serius di situnya. Dan makin banyak konsumen, jangan sampai nanti pelayanan kita jadi turun ya, Pak ya. Betul, Prof. Itu, Prof. Walaupun websitenya berapa ini? Pak Wing, timnya berapa nih, ngomong-ngomong tim dari Jendela ID ini ada berapa ini? Timnya belum banyak, Prof. Secara internal kita yang buat trainer dari Aksisnya sendiri pun masih baru 3 orang. Ya, orang. Totali berapa totali? Totali itu 7, Prof. 7 ya. 2 untuk di infrastruktur, ya kebetulan itu memang salah satu yang megang. Karena data center pun harus dipegang sama yang profesional, Prof. Ya. Nah, jadi, memang nanti betul alasan Pak Wing ini, teman-teman ya, ini betul nih alasannya. Jangan sampai ketika kita memberikan pelayanan nanti ketika kita terburu-buru nih launching, itu terburu-buru menggait banyak pelanggan. Ingat, pelanggan berharap ketika bergabung itu memang diperlakukan seperti pembeli dan raja gitu ya. Ini dia harus dilakukan sebagai raja gitu. Dia nggak mau tahu ketika memang taunya Jendela, saya gabung ke Jendela ID, saya taunya dilayani gitu ya. Namun tadi betul, memang prinsipnya adalah menguatkan dulu nih, menguatkan fondasinya dulu nih. Jangan sampai nanti ketika kita launching malah kita kerepotan dengan banyaknya customer, tapi pelayanan kita jadi kualitasnya jadi rendah. Jadi, nah ini yang betul sekali, Pak Wing, langkahnya betul sekali, namun juga nanti harus ada catatan memang sampai berapa lama nih ditunggunya gitu kan. Karena memang UMKM ini sudah menunggu, teman-teman yang mau usaha juga sudah menunggu adanya terobosan atau platform lain, marketplace lain, platform marketplace yang sudah ada ya. Dia mau yang baru dan yang lain, atau memang ini kan memang pangsanya memang berbeda dengan yang marketplace yang sudah ada ya, Pak Wing, saya lihat ya. Dan ini memang
menyentuh sekali ke UMKM dan menyentuh sekali ke desa-desa dan yang lain ini. Betul. Dan karena malam ini saya undang di orasi ini, obrolan Keput orasi yang pertama ya Pak Win. Obrolan santai penuh jadi inspirasi. Keputus Prof tadi Prof. Ya, Keputus. yes. Ya. Semoga ini jadi inspirasi nih karena ini pertama kali nih, program pertama kali nih. Iya betul. Nanti kita akan ngobrol lagi di lain waktu, tapi memang terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Wing ya. Mudah-mudahan Sama-sama, dengan Prof. hadirnya Pak Wing di orasi ini menjadi masyarakat yang menonton channel YouTube saya ini dapat terinspirasi dan semoga mau ke depannya mau gabung dengan Jendela ID ya. Dan saya berharap Jendela ID ke depan bisa lebih baik lagi, sukses ya. Terima kasih, Prof. Dan mungkin ada closing statement yang Pak Wing mau sampaikan, silakan Pak Wing. Ya terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Sofwan yang sudah membimbing saya dalam memberikan satu ilmu. Kebetulan saya memang siswanya dari Dr. Sofwan, saya sangat banyak belajar sekali. Beliau sangat luar biasa wise-nya. Ya, jadi saya pun banyak belajar dari Dr. Sofwan. Jadi intinya jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita buat, ya kan? Tapi kita harus bisa memberikan apa yang terbaik buat bangsa dan negeri ini. Insya Allah sampai ke situ, ya yang paling utama yang dekat adalah keluarga. Kalau saya punya prinsip adalah siapa tahu saya bisa membahagiakan pertama keluarga, kedua saudara, ketiga teman terdekat, keempat teman baik SMA maupun yang lainnya, baru yang menerima adalah masyarakat pada umumnya. Itu saya, Prof. Demikian, Baik, Prof. terima kasih. Baik, Terima kasih sekali. Memang yang utama yang terdekat terlebih dahulu ya untuk ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua akhirnya di akhir sesi ini Pak Wing terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan teman-teman jangan lupa nanti subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya, dan nanti deskripsi tentang Jendela ID bisa dibaca di kolom deskripsi yang ada di bawah channel YouTube ini. Dan silakan nanti kalau mau ngontak Pak Wing, monggo langsung ke website yang beliau ada, dan nanti di situ nanti kita cantumkan link ke websitenya Pak Wing. Sukses untuk Pak Wing, salam untuk keluarga Pak Wing. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi Pak Wing ya. Baik, Prof. Ya, sukses untuk nanti tesisnya, mudah-mudahan goal tesisnya. Ya, atas bimbingan Prof nantinya. Ya, amin. Terima kasih. Baik, saya akhiri Pak Wing, terima kasih. Dan teman-teman pada akhirnya orasi obrolan santai penuh inspirasi yang pertama, di mana narasumber yang pertama spesial saya adalah Pak Wing yang mengenakan Jendela ID, dan saat ini kita harus akhiri. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Saya akhiri ya rekan-rekan semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.